Mari ngopi bareng, merokok bareng di podcast Paijos. Tamu kita dari kampung halaman yang sama dengan saya, Yusa Widiana. Selamat datang, Kang Selamat Yusa. datang. Alah, ini saya ngopi aduh harusnya kopinya di bawah aja nih Kang Yusa nih. Harus Mohon. ada istilah ngopi bareng. Siap. Nah, beberapa waktu lalu saya diberi tugas untuk memaparkan karya-karya Kang Yusa di Rumah Proses Bandung. Saya melihat bahwa di sana Kang Yusa masih akrab dengan yang namanya tradisi. Ya. Di zaman kontemporer masih saja ada orang yang mempertahankan tradisi. Nah, bagaimana kronologis kejiwaan Kang Yusa sehingga tradisi ini masih perlu dipertahankan? Ya, baik. Terima kasih kepada Pak Ijos yang sudah mengundang saya di acara podcast. Sebelumnya saya mau mengenalin dulu, nama saya Yusa Widiana dari Tasikmalaya, Batur Salembur Sadulur. Nah, sebelum ke tradisi, saya mau mengungkapkan dulu karena saya memandang tradisi itu memang harus dibawa sampai mati. Karena tradisi itu juga sebuah warisan yang tentunya mengandung kandungan atau arah. Tentunya tradisi yang baik, walaupun sekarang banyak yang tergiras karena orang baik penduduk asli atau orang luar itu akan memandang tradisinya. Ya. Karena misalkan beberapa tempat dengan tradisinya, dengan mempertahankannya itu akan menjadi sesuatu karena tradisi membedakan salah satu bangsa, tempat dan sebagainya. Ya. Dulu. Terus ini kan karya-karya Kang Yusa kan explore ya. Jadi dari tradisi yang misalnya ada batik, ada anyaman, ada bikin batu bata, ada apa itu nyamut itu apa wuluku apa kalau di sini wuluku, ya. Wuluku. Luku. Kalau di Jawa saya lupa lagi namanya nih. Nah, itu kan dieksplor ya. Nah, itu eksplor Kang Yusa ini konsepnya bagaimana bisa memadukan antara kontemporer ya misalnya jadi bentuk anyaman, jadi bentuk lampu lah, jadi bentuk apa ini dikronologiskan lagi lah di sini kan. Siap. Syukur alhamdulillah karena saya dari kampung. Terus karya saya juga dari pengalaman pribadi karena di sekeliling saya, saya lahir dari petani ya. Lahir dari petani di sebuah kampung di mana dulu itu pekerjaannya petani, ngawuluku, panen, itu ada tahapan-tahapan proses yang memang memerlukan kesabaran tentunya. Beda dengan sekarang misalkan pergi ke Alfamart, beli Indomie instan 2 jam. Tapi untuk seorang petani itu untuk mencapai panen itu tahapan-tahapannya begitu rapih ya. Ada hitungannya musim hujan, musim apa harus benar-benar. Itu artinya dan di sana juga saya melihat profesinya ada yang sambil menganyam, maksudnya multi talent, bertani sampai duhur atau sampai asar, sisanya digunakan untuk menganyam. Nah, saya mencoba mengangkat itu. Nah, malah sekarang generasi penerusnya saya juga merasakan itu untuk hanya ingin mengingatkan saja, malah milih jadi Grab atau jadi karyawati atau malah pilih ngojek aja, malah sawahnya yang dijual. Oh iya, itu jadi wulukunya akhirnya digantungnya sama saya, bukan sama petaninya karena anaknya sudah tidak mau lagi. Gengsi lah mungkin itu masukan saya hanya untuk mengingatkan atau sebuah literasi saja bahwa kaum milenial tuh ini loh, orang tuamu tuh yang adalah master pejuang, mulai bercocok tanam, berkria juga, malah berkesenian juga ya. Dari bambunya itu malam-malam itu ada celempung, ada itu. Nah, itu saja. Mungkin itu udah nasib kria itu memang begitu ya, Kang Yusa. Wah, beda lagi dengan nasib seni murni yang ini ya, yang melambung. Tapi kan ini kan akhirnya Kang Yusa kan bawa itu ke galeri. Jadi seni kria ini kan diangkat ke galeri. Jadi akhirnya menjadi bagian dari seni murni juga kan. Nah ini mungkin yang bisa dianggap mulia itu kan, tindakan untuk mengangkat kerajinan rakyat yang generasi penerusnya itu milih menjadi supir Gojek, itu supir Grab itu kan, dan menggantung semua yang
diwariskannya, sementara Kang Yusa itu mengungkapkan inspirasi dengan membuat karya-karya eksplor ya. Nah itu memang maksud Kang Yusa itu akan continue di wilayah sana itu. Ya, insya Allah saya akan continue karena membawa itu muatan lokal dari daerah saya sendiri. Karena maaf, meren secara kecil-kecilan saya juga membuat riset kecil-kecilan dari data yang saya terima itu dari lapangan, bahwa maaf ya, untuk anyaman di daerah Situbayat aja tinggal 3 orang, yang asalnya jumlahnya mungkin ngitungnya pakai jari harus sampai kaki, kalau sekarang cukup sebelah aja. Pengrajin payung tinggal 3 dan itu tua, artinya ini mau diteruskan oleh siapa? Ya. Makanya saya coba karya-karyanya juga saya eksplorasi, karena ketika saya memberikan workshop juga dari taruhlah pengkria itu tinggal 5 orang, cuman mungkin 1 yang mau dibawa dengan desain yang kekinian, karena mereka juga terjebak dengan pekerjaan yang sudah paten ya, kayak misalkan membuat piring atau misalnya kemasan yang itu juga hanya dalam sehari itu hanya 20.000, 30.000, dan itu juga hanya dikumpulkan di pengempul di bandar. Tapi saya coba juga dari kelima itu ada nggak yang memang kriya yang bisa layak, bisa naik kelas, tadinya yang misalkan untuk kemasan, tapi itu artinya juga dari 5 itu ada yang mau meneruskan, dan kami juga menghimbau ke anaknya ada otodidak yang memang dia dijadikan praktisi untuk lembaga misalkan Kriya ITB, sementara anaknya itu ya ngojek. Nah itu padahal saya ingatkan, bapakmu master loh, Kriya itu anyam sudah beberapa tahun. Coba kalau nggak bisa, misalkan nggak bisa Kriya, bantulah untuk publish di Instagramnya bapaknya itu kan. Nah anaknya karena dengan milenialnya itu bisa menularkan bahwa generasi Kriya udah mulai mengkhawatirkan. Dan saya coba beberapa karya diinovasi, dimodifikasi, dan akhirnya bisa diterima di galeri dengan tentunya dengan konsep yang berbeda dan kemasan yang berbeda, dan nilai fungsinya pun berbeda. Mudah-mudahan ya harganya juga berbeda, Kang A tentunya kembalinya, dan itu bonus saja kalau harganya. Perjuangan Kang Yusa itu kan memang diniatkan untuk pertama memang membela tradisi, dan yang kedua memang mengeksplor, kemudian yang ketiga itu menciptakan dunia baru ya bagi seni kriya atau kerajinan terutama di Tasikmalaya begitu ya Kang Yusa ya. Ya, kalau saya berharap satu saat Kang Yusa bisa eksplor di Jogja saja, dicoba itu ya. Oh iya. Insya Allah saya akan mempublish masalah kriya ini, ya mudah-mudahan bisa roadshow ya, mulai kemarin dari Bandung, nanti bisa kerja ya bergantian, dan kami juga akan selalu membawa kepiawaian pengrajin Tasik tentunya, yang seperti banyak tempat-tempat yang memang di Tasik yang tempatnya gitu ya, seperti Kampung Naga, Situbeet, itu kan sebenarnya udah sentranya sudah dibuat, sentra bambu. Hanya kita tinggal bisa mengajak, berelaborasi dari segi desain, karena dengan desain baru juga kadang-kadang pengrajin itu kan menjadi sesuatu ya, karena desain baru udah saya mah nggak biasa bikin ini, tapi kata saya kalau bikin desain ini malah 4 kali lipat loh harganya, yang belinya juga orang luar. Nah itu juga dengan pendekatan seperti itu, dan terus memberikan wawasan sedikit-sedikit, dan mereka juga mengerti, dan tentunya juga kembali ke seleksi alam, tidak semua yang bisa mungkin karena masalah waktu, masalah itu, tapi saya tandai beberapa orang yang memang bisa diajak untuk membuat desain baru yang menjawab pada persoalan kekinian. Mungkin perbincangan dengan Kang Yusa ini dicukupkan sekian dulu, dan semoga ketika datang ke sini dengan ingin mengadakan event di Jogja ini bisa diulang percakapan yang seperti sekarang ini di waktu mendatang yang Kang Yusa ya. Terima kasih. Sama-sama Kang A, hatur nuhun kasadayana.
sami-sami mudah-mudahan kapayuna tiasa rembugan urang sadayana kanggo ngamajengkeun budaya warisan ti leluhur urang ya Kang Yusa ya. Hatur nuhun pisan. Sami-sami. Amin ya rabbal alamin. Demikianlah pertemuan dengan Yusa Widiana dan saya AA Nurjaman dari podcast Paijos mengucapkan selamat sore, selamat berjumpa lagi.